Halo, selamat sore guys, berjumpa kembali dengan Talent Channel. Kali ini di episode kelima dari Bunga Liar Series, kita membahas bunga lantana atau dengan nama fenomenanya Lantana camara. Bunga ini berasal dari Amerika tropis dan menyebar ke seluruh dunia. Mari kita saksikan video dari Talent Channel kali ini. Inilah guys yang namanya bunga lantana atau dalam bahasa binomialnya Lantana camara, atau dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah setempat diberi nama tahi ayam, saliara atau tembelekan. Adalah jenis tumbuhan berbunga dari famili Verbenaceae yang berasal dari wilayah tropis di Amerika Tengah dan Selatan. Sebagai tanaman hias, bunga lantana dibudidayakan di dalam ruangan atau di konservatori, tetapi juga dapat tumbuh subur di taman dengan tempat pelindung yang memadai. Bunga lantana telah menyebar dari asalnya Amerika Tengah dan Selatan ke sekitar 50 negara, di mana ia telah menjadi spesies invasif. Ini pertama kali menyebar dari Amerika ketika dibawa ke Eropa oleh penjelajah Belanda dan dibudidayakan secara luas. Segera menyebar lebih jauh ke Asia dan Oseania, di mana ia telah menetapkan dirinya sebagai gulma terkenal dan di wilayah Goa diperkenalkan oleh penjelajah Portugis. Bunga lantana dapat mengalahkan spesies asli yang menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati. Bunga lantana juga dapat menimbulkan masalah jika ia menyerang daerah pertanian sebagai akibat dari keracunannya terhadap ternak, serta kemampuannya untuk membentuk semak belukar yang jika dibiarkan dapat sangat mengurangi produktivitas lahan pertanian. Bunga lantana adalah semak abadi kecil yang dapat tumbuh setinggi sekitar 2 meter dan membentuk semak lebat di berbagai lingkungan. Karena pembiakan selektif ekstensif sepanjang abad ke-17 dan ke-18 untuk digunakan sebagai tanaman hias, sekarang ada banyak kultivar dari bunga lantana yang berbeda. Bunga lantana memiliki bunga berbentuk tabung kecil yang masing-masing memiliki 4 kelopak dan tersusun berkelompok di daerah terminal batang. Bunga datang dalam berbagai warna termasuk merah, kuning, putih, merah jambu, dan orange. Yang berbeda tergantung pada lokasi pembungaan, usia, dan kedewasaan. Bunganya memiliki aroma tutti frutti dengan sedikit rasa pedas. Setelah penyerbukan terjadi, warna bunga berubah, biasanya dari kuning menjadi jingga, merah muda, atau kemerahan. Hal ini diyakini sebagai sinyal bagi penyerbuk bahwa warna pra-perubahan mengandung hadiah serta layak secara seksual, sehingga meningkatkan efisiensi penyerbukan. Daunnya bulat telur lebar, berseberangan dan sederhana serta berbau menyengat saat diremas. Buah dari bunga lantana adalah buah berbiji mirip beri yang berubah dari hijau menjadi ungu tua saat dewasa. Buah mentah hijau tidak bisa dimakan oleh manusia dan hewan karena bercak paku keras yang padat pada kulitnya. Menelannya dapat menyebabkan kerusakan serius pada saluran pencernaan. Reproduksi vegetatif dan benih terjadi. Hingga 12.000 buah dapat diproduksi oleh setiap tanaman yang kemudian dimakan oleh burung dan hewan lain yang dapat menyebarkan benih dalam jarak yang jauh, memfasilitasi penyebaran dari bunga lantana. Kegunaan bunga lantana. Batang dari bunga lantana telah digunakan dalam bentuk konstruksi furniture seperti kursi dan meja. Namun kegunaan utamanya secara historis adalah sebagai obat dan tanaman hias. Kegunaan bunga lantana sebagai obat. Studi yang dilakukan di India telah menemukan bahwa daun lantana dapat menunjukkan sifat antimikroba, fungisida, dan insektisida.
Bunga lantana juga telah digunakan dalam pengobatan herbal tradisional untuk mengobati berbagai penyakit termasuk kanker, gatal-gatal pada kulit, kusta, cacar air, campak, asma, dan bisul. Ekstra bunga lantana telah terbukti mengurangi perkembangan ulkus pada tikus. Ekstra dari tanaman tersebut juga telah digunakan di Brasil untuk mengobati infeksi saluran pernapasan. Bunga lantana sebagai tanaman hias telah ditanam khusus untuk digunakan sebagai tanaman hias sejak penjelajah Belanda pertama kali membawanya ke Eropa dari dunia baru. Kemampuannya untuk bertahan dalam waktu yang relatif lama tanpa air dan tidak terserang hama atau penyakit yang banyak menyebabkannya menjadi tanaman hias yang umum. Bunga lantana juga menarik kupu-kupu dan burung dan sering digunakan di taman kupu-kupu. Bunga lantana juga dipakai sebagai bahan bonsai. Banyak bonsai yang bagus dari bahan dari bunga lantana. Sebagai tanaman inang, banyak spesies kupu-kupu memakan nektar dari bunga lantana. Jenis Papillohumerus, kupu-kupu terbesar di belahan barat, diketahui memakan nektar bunga sebagai pengumpan bunga oportunistik. Bunga lantana sangat bagus sebagai tanaman hias karena bunganya yang cantik dan beraneka warna. Untuk memperbanyak bunga ini guys sangat mudah. Pertama dengan stek batang. Ambil beberapa batang yang tidak tua dan tidak muda, kemudian ditancapkan ke dalam pot berisi media tanah biasa. Beberapa hari kemudian akan timbul tunas-tunas baru. Cara kedua adalah dengan mengambil biji yang berwarna hitam, kemudian dibuang buahnya, dikeringkan beberapa hari, kemudian langsung ditanam. Jangan lupa untuk disiram. Selamat menanam bunga lantana guys, dan nikmati bunganya yang cantik. Salam hijau selalu. Terima kasih guys sudah menyaksikan video dari Talem Channel ini mengenai bunga lantana. Jangan lupa guys like, share, comment, and subscribe di Talem Channel. Sampai jumpa lagi. Dah.